أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على Muhammad wa ala alihi. Hadirin sekalian, insya Allah ini bedah buku yang terakhir ini barangkali ya. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita bukan yang terakhir. Dan dengan ridho Allah, mudah-mudahan kita bisa berkumpul di tempat yang amat mulia, kampung kita yang sebenarnya di hari akhirat. Kita sama-sama berkumpul di surga yang kita nanti-nantikan. Ridho kawal jannah, wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Itu yang cita-citakan. Visi kita itu. Hadirin sekalian, sebelum saya lanjutkan, ini seperti biasa, ini siang ini adalah kita berbagi ilmu dengan buku. Barangkali ada yang belum baru mengerti, baru datang, bahwa kalau hanya dengan ceramah cenderung lupa. Jam ini ingat 1-2 hari lupa. Tapi kalau dengan buku, insya Allah mudah-mudahan ini dibaca, disimak, itu yang paling utama. Kalau kita sama-sama beriman, sama-sama hadirin mendengarkan, saya memberikan keterangan, sama-sama nyambung disimak, diamalkan buku ini, insya Allah bermanfaat. Oleh karena itu yang paling utama adalah baca, simak, amalkan. Nah nanti bagi yang belum pernah kebagian, ini gratis, dikasihkan gratis ya buku ini. Hari ini saya akan menerangkan tentang isi-isi buku yang belum pernah diterangkan minggu kemarin. Yang pertama, saya ingin awali dulu dengan kasus-kasus seperti biasa. Ini kan namanya juga kasus kebablasan. Tadi malam saya bangun hampir jam 12, terdengar orang tadarusan pakai mic, awong-awongan, ya. Kalau diukur dengan ilmu itu, naudzubillah, bukan ajaran Islam seperti itu. Kalau mau tadarus jangan ya. Jangan ingin kepuji, dengan ujub. Tadarus itu juga taduruan wa khufyatan, dengan Allah itu Maha mendengar, tidak perlu pakai ini. Tujuannya bagus, syiar barangkali, tapi kebablasan. Jadi waktu suatu saat saya diberi gift, saya datangi itu. Ternyata tamtama saya kasih tahu baik-baik. Syariah Islam bukan seperti itu. Daripada orang Kristen yang menegur, kan lebih baik orang dalam. Bukan syariah Islam bahwa tadarus dengan awong-awongan seperti itu. Yang kedua, tetap juga ini. Wirid. Sama. Wirid, orang masih pada sholat wirid awong-awongan. Dan materi dari wirid itu dari mana asalnya? Sumbernya dari mana? Tujuannya bagus. Apa? Memberi pembelajaran. Di pesantren, karena dulu belum ada buku ajar, cara mengajarkan itu dengan verbal. Astagfirullahaladzim juga nggak bisa. Astagfirullahaladzim diverbalkan. Tetapi jangan kebablasan. Nah sekarang mah banyak buku ajar. Oleh karena itu saya bikin buku ajar. Untuk wirid muqayyad ba'da sholat fardu saya bikin. Supaya jangan apa? Jangan hanya mendengar, jangan hanya verbal. Jadi jangan kebablasan. Itu semua kenapa? Karena kemiskinan ilmu. Kemarin sudah dibahas panjang lebar tentang kemiskinan ilmu. Karena judul buku ini kemiskinan ilmu. Nah hari ini saya ingin menerangkan tentang sumber ilmu. Itu di bab 7 di halaman 64 jelas sudah ya. Sumber ilmu kita sekali lagi apa? Yang pertama adalah Quran. Itu sudah mutlak. Yang kedua al-hadis. Yang ketiga orang advaja, orang Islam yang sebenarnya itu harus ada ijma ulama. Kalau kita menerjemahkan dari Al-Quran saja, hadis saja dengan otak, bisa lari kemana-mana. Itulah aliran yang menyimpang. Aliran yang menyimpang adalah
aliran-aliran yang tidak mengakui adanya pemahaman para ulama. Nah, kalau kita semua sama, kita mengakui bahwa di samping Al-Quran dan hadis kita masih mengenal ijma ulama. Karena kalau kita mengandalkan otak, tidak akan nyampe. Tapi insya Allah kalau para ulama itu adalah orang-orang yang ahli. Ulama yang kita kenal ada 4 madhab. Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Itu harus kita hargai semua. Jangan ada perkataan, wah ini mah NU. Sehingga dikatakan sampai seolah-olah NU itu agama, ini mah agamanya NU. Ini mah agamanya Muhammadiyah. Na'udzubillah. Padahal itu anak organisasi. Nah, sudah kita uraikan. Sekali lagi, dari sumber ilmu itulah Rasulullah. Kemudian ulama-ulama yang hidup di zaman Rasulullah kita kenal itu namanya sahabat. Makanya dalam hadis riwayat sahabat siapa? Sayyidina Ali, Siti Aisyah dan selanjutnya. Tarmizi, itu semua ulama yang hidup zaman Rasulullah. Jadi bisa melihat tuh. Rasulullah ruku tuh kayak apa melihat. Itu diriwayatkan, diceritakan oleh para sahabat. Di bawah sahabat kita kenal dengan tabi'in. Tabi'in itu tidak pernah hidup atau belajar dari Rasulullah, tapi belajar langsung hidup bersama para sahabat. Itu makanya disebut tabi'in. Orang atau ulama yang tidak pernah ketemu Rasulullah, tidak pernah ketemu dengan sahabat, tetapi ketemu dengan tabi'in dan berguru kepada tabi'in, itulah tabi'ut tabi'in. Orang yang 200 tahun, ulama yang 200 tahun hidup sesudah Rasulullah meninggal, berguru kepada tabi'ut tabi'in, itulah yang kita kenal ulama salaf. Yang kita kenal ulama salaf adalah itu. Bukhari, Muslim, Imam Syafi'i dan selanjutnya. Nah, harus kita kenal. Jadi kalau kita ingin belajar sumber ilmu, harus belajar pertama harus ngerti Quran, kedua hadis, dan ketiga sekali lagi ijma ulama. Kalau ada syariah yang kita kerjakan, acuannya apa? Ada nggak syariahnya? Ada nasnya? Ada dalilnya nggak? Kalau ada dalilnya, oh ini menurut pendapat ulama, hargai. Gitu. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak hadirin, ayo kritis. Jangan hanya itu saja, padahal itu bukan syariat, itu adat. Kalau adat itu sesuai syariat dan bagus, pelihara, lanjutkan. Tapi kalau adat-adat itu tidak sesuai dengan syariat, bahkan bertentangan, tinggalkan. Karena berbahaya. Mungkin tidak sampai, tidak dapat pahala, tapi mungkin juga berbahaya. Kenapa? Tidak pakai ilmu. Ibadah harus pakai ilmu. Ikhlasun shawabun. Syarat beribadah diterima itu harus niatnya ikhlas. Karena Allah ikhlasun. Harus shawabun, harus benar. Benarnya kata siapa? Dengan ilmu. Dari mana tahunya? Dari sumber ilmu. Benar enggak menurut Al-Quran? Benar enggak menurut hadis? Benar enggak menurut ulama? Kalau itu benar, laksanakan. Kalau ada perbedaan, jangan jadi perpecahan. Hargai. Contohnya ada orang sudah sering berkali-kali. Ada orang yang solih selalu. Kata itu ulama besar dari arah timur. Kop baik masih keneh beki karena usul lima. Kop baik artinya silakan, tetapi jangan dalam sholat. Nah, contoh kalau imam sudah Allahu Akbar, lalu di belakang makmum usolli, itu tidak boleh. Langsung ikut Allahu Akbar. Tapi kalau sebelumnya imam belum Allahu Akbar, Anda mau usolli silahkan. Tapi jangan dikeraskan. Dan itu mah bukan kaifiah sholat. Tanpa usolli pun juga tidak salah. Oleh karena itu tidak jadi perpecahan. Yang suka usolli silahkan, nggak harus tahu ininya. Kapan dilakukannya? Kalau sebelum sholat, usolli dulu. Konsentrasi dulu. Allahu Akbar. Jangan sampai imam sudah Allahu Akbar, ini di belakang keras-keras usolli. Wah, segala macam. Nah, itu yang tidak boleh. Sekali lagi, kalau tahu ilmunya, insya Allah akan benar. Shawabun.
Hadirin sekalian, kewajiban dakwah itu ternyata bukan hanya buat ulama, buat ustadz, kita semua. Balik wali ayah. Di dalam surat Ali Imran itu sudah jelas harus ada di antara kita yang menyeru akan kebenaran. Menyeru supaya tidak melakukan kemungkaran. Nah, itu dakwah. Sarana dakwah yang kita kenal sekarang verbal. Bilhal, lalu bilmal. Bilhal yaitu, tetapi bilhal itu ada kesulitan-kesulitan. Apa? Kesulitannya tidak semua orang bisa berbicara. Tetapi kalau bilmal itu yang paling penting. Nah, salah satu karena itu saya membuat edaran ini. Berdakwah itu kalau saya lakukan, usah ngumpulin orang tuh susah, betul kan? Ngumpulin jamaah supaya mau mendengarkan ceramah itu susah. Tapi kalau kita kasih sembako, ini ada beras gratis 5 kilo, wah nggak usah diumumkan juga rame. Tapi kalau ilmu, apalagi ilmu akhirat yang tidak terasa sekarang. Kalau terasa sekarang, baru rame. Ini ilmu yang kita ajarkan ini, yang kita dakwahkan adalah ilmu yang tidak terasa sekarang. Terasanya nanti kalau sudah, ya Allah, coba hidupkan saya barang 1-2 menit. Buat apa? Saya ingin menurut pada Ustaz, ingin sodako. Nyesel kalau sudah meninggal. Dan kalau sudah nyesel itu nggak ada lagi. Oleh karena itu, para khotib itu, para ustadz cerewet menyampaikan. Apa yang bagus, yang baik, sampaikan. Apa yang tidak baik, larang. Nah, di dalam bilhal ini ternyata hadirin banyak alat-alat peraga yang bisa kita gunakan sebagai dakwah. Yang saya gunakan adalah dakwah spontan. Karena tadi susah, biasanya kalau saya berjamaah dengan orang, kemudian imamnya tuh tidak tumaninah, saya salam, assalamualaikum. Disalami dengan baik-baik, silaturahmi. Maaf Bapak, tadi rukuknya kecepatan. Tadi sujudnya kecepatan. Jadi sholat itu kan gerak dan doa. Namanya doa itu harus tertib. Namanya doa, minta kepada Allah yang Maha Agung. Minta terus dengan, ya Allah tidak bisa meminta itu dengan, tolong saya, komandan, tolong ini. Enggak mungkin. Pasti dengan tertib, dengan sopan santun. Nah, oleh karena itu, karena kebanyakan di kita, insya Allah masih ada yang belum tahu, sujud, biasanya sujud kita, subhanarabbiyal a'la, subhanallah azim, kalau ruku. Itu benar, tetapi tidak efektif. Kan mintanya apa? Itu mah cuman, kalau subhanarabbiyal a'la, cuman muji. Padahal kalau dalam doa itu, sehabis muji, minta. Iya kan, ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Muji dulu. Ya Allah, alhamdulillah, nikmat telah Engkau berikan kepada kami dengan berlipat ganda. Puji dulu Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Puji sifat-sifat Allah. Sesudah itu minta ihdinas siratal mustaqim. Jadi di dalam sujud ruku pun yang kita baca, yang ini yang saya baca dulu, yang saya tahu karena latar belakang membuat buku ini karena sama-sama miskin ilmu, hanya tahu subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim, tidak salah. Tapi itu cuma muji, supaya efektif minta Allahumma gfirli. Saya tulis di sini. Ini berdasarkan hadis nomor 448. Karena itu sering kali saya katakan di sini, kenapa setiap sholat murubut dosa itu? Setiap ruku murubut dosa karena ini. Apalagi di bulan puasa, bulan magfirah. Di dalam bulan puasa dosa-dosa kita diampuni, maksiat-maksiat, kalau ada hal-hal yang memalukan oleh Allah itu ditutupi. Itulah namanya magfirah. Oleh sebab itu, tatkala kita taraweh, tatkala kita rawatib, tatkala kita sunat qobliyah subuh, coba sekarang mah gunakan ini. Jadi bukan hanya memuji subhanarabbiyal a'la saja, tapi gunakan
Allahumma gfirli. Makanya saya edarkan. Nah, di dalam cara berdakwah secara mal, dengan perkataan, dengan perbuatan ini, supaya tidak lupa, silahkan bawa, baca, ajarkan sama anak. Seperti ini. Hadirin sekalian, sekali lagi, ini suatu metode alat. Salah satu yang saya alami adalah dalam hal murotal Quran. Kita punya HP, alhamdulillah coba gunakan tuh. HP itu jangan dipakai untuk hal-hal yang buka Al-Quran. Bikin konten Al-Quran. Murojaah. Saya kalau tahajud, diiringi itu. Pijit aja itu. Yud berapa? Yud 12 pijit. Sama-sama. Itu metode tutorial. Jadi, untuk bikin manggil guru lagi susah, tapi dengan itu, oh iya tadi saya kurang panjang mim di umpamanya. Oh, ihfa-nya kurang itu. Itu menggunakan tutorial. Nah, oleh sebab itu hadirin, di dalam berdakwah sekali lagi kewajiban kita semua. Saya ada digunakan ditulis ini dalam buku ini dakwah spontan. Tadi dakwah spontan karena untuk mengumpulkan itu susah, sudah. Tatkala ketemu orang, sholatnya belum benar, hari itu juga, jam itu juga saya salami, saya sampaikan maaf. Tadi rukunya kurang tumak nina. Insya Allah, kenapa? Maaf sujudnya. Apa doa sujud? Ada yang sebenarnya betul, tapi kurang lengkap. Saya kasih ini. Ini dakwah spontan namanya. Ada anak-anak sholat subuh. Mau dia sholat subuh, dakwah spontan. Keluarkan duit 10.000. Menghargai anak. Mau datang ke masjid subuh-subuh juga hargai. Bagi anak mah itulah dakwah dengan dengan hal, dengan perbuatan. Dan yang paling akhir, dakwah itu akan sampai dengan apa? Akhlak. Hadirin, kenapa Islam begitu bersebar padahal fasilitas dakwah sangat minim? Karena faktor akhlak. Akhlakul karimah. Halakul Quran. Akhlaknya Rasulullah. Itu yang orang Islam, ngomongnya banyak, tapi dilihat kelakuan sehari-hari kayak begitu. Tapi kalau dengan akhlak, kalau kita punya tetangga, sekalipun dia Kristen, dia meninggal, kita datangi takziah. Kalau ada yang meninggal, apalagi Islam, datangi. Bukan minta-minta amplop, datangi, kasih. Kalau ada uang, kasih uang. Itu. Saya kebetulan baru kemarin meninggal abang, jauh di Mataram, Lombok. Dipikir-pikir apa yang bisa disampaikan? Hanya nangis gitu nggak mungkin, karena sebelumnya sudah ke sana. Apa yang efektif? Transfer. Itu. Takziahnya apa? Selain SMS, transfer. Karangan bunga, ya sudah. Tetapi transfer itu yang lebih efektif. Oleh karena itu, inilah akhlak Rasulullah. Kalau ada orang meninggal, bikin masakan. Kasihkan, bukan sebaliknya. Nah ini adat. Adat yang tidak sesuai dengan syariah. Yang sekarang yang ada adat apa? Orang meninggal itu malah, dok, pinjam uang buat apa? Buat tahlilan. Hah? Kenapa? Habis katanya santri-santri itu nggak mau datang kalau dikasih amplop. Na'udzubillah. Tahlilan itu harus pakai. Jadi yang meninggal itu yang harus menyediakan ATM. Apa? Artos tinumau. Na'udzubillah. Padahal seharusnya dibalik. Nah itu kalau saya sampaikan ini, wah ramai itu. Ada ustaz juga ada, wah itu mau Wahabi, dokter mau Wahabi, padahal bukan Wahabi. Saya dulu seperti itu. Nenek saya pun 40 hari motong kerbau. Karena zaman itu, gitu. Tapi saya pikir ya Allah tidak sesuai dengan syariah. Nah hadirin sekalian, sekali lagi pahit ini. Apa yang saya sampaikan pahit. Tetapi inilah obat, inilah vaksin. Mungkin pahit, tetapi insya Allah ada manfaat. Mungkin nyeri, karena hanya sebentar, karena itu vaksin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang paling penting, mudah-mudahan kita semua dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat. Saya bukan mengajari, tapi ini berbagi ilmu dengan buku ini.
Silahkan baca buku ini, simak buku ini. Kalau ada yang tidak mengerti, mohon diskusikan dengan ilmu. Saya hanya memotivasi, belajar. Cari sumber ilmu, jangan hanya mendengar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.